Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Anissa Sulistiani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C semester 3. Di sini saya akan memaparkan jawaban-jawaban dari soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah pengantar pembelajaran bahasa asing. Soal yang pertama, poin A. Apa pengertian dan contoh dari bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing? Yuk kita jawab satu persatu. Pengertian bahasa ibu dan contoh bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu atau bahasa pertama adalah bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan oleh seseorang secara alamiah semenjak kecil, saat dirinya pertama kali mengenal dan memahami bahasa serta belajar berbicara. Contohnya, seseorang yang terlahir di lingkungan masyarakat Padang, maka bahasa pertamanya atau bahasa ibunya adalah bahasa Padang. Karena bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan adalah bahasa Padang. Pengertian dan contoh bahasa daerah. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan dalam satu wilayah di sebuah negara dan dipergunakan dalam percakapan sehari-hari oleh warga di daerah tersebut. Contohnya, bahasa daerah di negara Indonesia, yaitu yang pertama, bahasa Batak. Yang pertama yaitu bahasa Batak. Bahasa Batak adalah bahasa tradisional yang dipergunakan atau yang dituturkan oleh warga asli yang berasal dari Sumatera Utara. Yang kedua, bahasa Sunda. Bahasa Sunda adalah bahasa tradisional yang dituturkan dari suku Sunda yang berada di daerah Jawa Barat, Jakarta, Banten, dan sedikit wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga, bahasa Jawa. Bahasa Jawa adalah bahasa tradisional yang dituturkan dari suku Jawa yang berada di daerah Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan masih banyak daerah lain yang mempunyai bahasa daerahnya tersendiri. Pengertian dan contoh bahasa kedua. Bahasa kedua adalah jenis bahasa yang bukan bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa kedua ini merupakan bahasa yang dipelajari oleh anak setelah dia menerima dan juga mempelajari bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa kedua bisa dari lingkungan keluarga selain ibu, lingkungan sekolah anak, dan lingkungan masyarakat. Contohnya, bahasa ibu atau bahasa pertamanya adalah bahasa Padang. Bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini merupakan salah satu contoh bahasa kedua yang dipergunakan sebagai bahasa percakapannya. Pengertian dan contoh bahasa nasional. Bahasa nasional adalah suatu bahasa yang memiliki sejenis hubungan de facto atau de jure dengan seseorang dan mungkin melalui perluasan wilayah yang mereka duduki. Contohnya, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Oleh karena itu, bahasa Indonesia menjadi lambang kebanggaan nasional, lambang identitas nasional, alat pemersatu, dan alat perhubungan antar warga. Pengertian dan contoh bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat tertentu. Contohnya, bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing di Amerika karena bahasa Indonesia tidak digunakan di Amerika. Begitupun sebaliknya, bahasa Amerika dianggap sebagai bahasa asing di Indonesia karena bahasa Amerika tidak digunakan di Indonesia. Soal pertama, poin B. Apa persamaan dan perbedaan bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, dan bahasa asing
dan bahasa nasional. Persamaan bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing yaitu sama-sama sebagai alat komunikasi bagi setiap orang agar setiap orang dapat berbicara dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasanya. Perbedaan bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing. Bahasa ibu adalah bahasa pertama. Bahasa daerah adalah bahasa sehari-hari yang dipakai oleh warga di daerah tersebut. Bahasa kedua adalah bahasa yang dipelajari setelah bahasa ibu. Bahasa nasional adalah bahasa kebangsaan. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di tempat tertentu. Soal pertama, poin C. Bagaimana posisi bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia di antara bahasa ibu atau bahasa pertama, bahasa daerah, bahasa kedua, bahasa nasional, dan bahasa asing? Bagi pelajar di Indonesia, bahasa Arab berkedudukan sebagai bahasa asing sejajar dengan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis, dan bahasa lainnya. Bahasa Arab tidak bisa dikatakan sebagai bahasa ibu karena bahasa ibu merupakan bahasa yang pertama kali dipahami dan diucapkan oleh seseorang secara alamiah semenjak kecil, saat dirinya pertama kali mengenal dan memahami bahasa serta belajar berbicara. Bahasa Arab juga bukan dikatakan sebagai bahasa kedua, karena bisa dibuktikan dengan Profesor Amrin Saragi. Beliau mengatakan bahwa saat ini bahasa kedua di Indonesia adalah bahasa Inggris. Dan bahasa Arab juga tidak bisa dikatakan sebagai bahasa daerah. Jadi, bisa dikatakan posisi bahasa Arab bagi pelajar di Indonesia adalah sebagai bahasa asing. Soal kedua, poin A. Apa pengertian, persamaan, dan perbedaan antara pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa? Pengertian pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Pemerolehan bahasa adalah proses manusia mendapatkan kemampuan untuk menangkap, menghasilkan, dan menggunakan kata untuk pemahaman dan komunikasi. Dan juga proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pembelajaran bahasa adalah upaya membelajarkan siswa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Jadi, pembelajaran bahasa adalah proses untuk meningkatkan kemampuan pembelajar dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Persamaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, dari segi praktik, baik pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa pada hakikatnya sama-sama sebagai pembentukan kebiasaan berbahasa. Yang kedua, dari segi meniru, baik pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa juga berlaku kegiatan meniru atau imitation. Peniruan ini baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya atau konteksnya. Yang ketiga, keduanya sama-sama melalui tahapan-tahapan dalam proses kebahasaannya. Perbedaan pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa. Yang pertama, dari segi motivasi atau tujuan. Pemerolehan bahasa digunakan sebagai dasar dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, sedangkan pembelajaran bahasa didasari oleh motif tertentu seperti
ekonomi, pendidikan, sosial, dan sebagainya. Yang kedua, pemerolehan bahasa dilakukan secara tidak sadar, sedangkan pembelajaran bahasa dilakukan secara sadar oleh individu yang bersangkutan. Yang ketiga, model dalam pemerolehan bahasa dan adalah bahasa pertama yang digunakan dalam lingkungannya. Sedangkan model pembelajaran bahasa adalah bahasa kedua. Yang keempat, dari segi waktu. Pemerolehan bahasa biasanya pada waktu usia anak-anak dan yang paling baik pada masa periode kritis. Sedangkan pembelajaran bahasa dapat dilakukan kapanpun. Soal nomor 2, poin B. Dari pemerolehan bahasa dan pembelajaran bahasa, mana yang lebih sesuai digunakan untuk mata pelajaran bahasa Arab di sekolah di Indonesia? Menurut saya lebih sesuai menggunakan pembelajaran bahasa. Mengapa? Karena dengan pembelajaran bahasa, kita bisa lebih meningkatkan kemampuan pembelajaran dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulis. Dan juga dalam pembelajaran bahasa, pendidik lebih berperan aktif sehingga terjadinya interaksi antara peserta didik dan pendidik. Soal ketiga, poin A. Apa saja dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa? Dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dilandasi atas 3 landasan, yaitu teori ilmu bahasa atau dasar linguistik, teori ilmu jiwa atau dasar psikologi, dan strategi mengajar atau dasar pedagogis. Yang pertama, teori ilmu bahasa atau dasar linguistik. Teori ilmu bahasa atau dasar linguistik ini dipengaruhi pula oleh perbedaan pandangan terhadap hakikat bahasa dan perbedaan dalam cara menganalisis dan mendeskripsikan bahasa. Pada teori ilmu bahasa atau dasar linguistik ada 2 aliran yang penting, yaitu yang pertama aliran strukturalisme, yaitu aliran yang muncul pada abad ke-19. Yang kedua, aliran generatif transformatif. Aliran generatif transformatif ini dipelopori oleh Noam Chomsky, ahli bahasa Amerika yang muncul sekitar tahun 1957. Aliran generatif transformatif ini adalah salah satu aliran linguistik yang berasumsi bahwa pembelajaran bahasa adalah sebuah proses pembentukan kaidah, bukan sebagai pembentukan kebiasaan. Yang kedua yaitu teori ilmu jiwa atau dasar psikologi. Para pakar psikologi pengajaran bahasa sepakat bahwa dalam proses belajar mengajar terdapat unsur-unsur internal dan eksternal. Unsur-unsur ini termasuk ke dalam 2 mazhab besar, yaitu yang pertama mazhab behaviorisme atau al-sulukiyah. Mazhab behaviorisme ini termasuk ke dalam unsur eksternal. Yang kedua, mazhab kognitif atau al-ma'rifiyah. Mazhab kognitif atau al-ma'rifiyah ini termasuk ke dalam unsur internal. Yang ketiga, strategi belajar atau dasar pedagogis. Strategi mengajar atau dasar pedagogis adalah suatu penjelasan tentang seluk-beluk pendidikan anak dan lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan, serta pendidikan yang lebih menekankan kepada praktik. Adapun tujuan strategi mengajar atau dasar pedagogis, yaitu yang pertama mendidik. Mendidik adalah kegiatan mengarahkan peserta didik agar mencapai kepribadian yang terpadu dan terintegritasi. Yang kedua, mengajar. Mengajar adalah kegiatan memberikan pelajaran tentang berbagai ilmu yang bermanfaat bagi perkembangan berpikir. Yang ketiga, melatih. Melatih adalah kegiatan praktik untuk memperoleh keterampilan tentang sesuatu. Soal ketiga, poin B. Bagaimana mengimplementasikan dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa dan pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Mengimplementasikannya bisa dengan belajar nahwu sorof, bahwa dalam dasar-dasar teoritis pengajaran bahasa terdapat ilmu linguistik, yaitu mempelajari seluk-beluk bahasa dan tata cara bahasa. Selain itu, kita dapat mengimplementasikan dengan kompetensi bahasa yang membahas tentang sistem bahasa, yaitu pengetahuan sistem bunyi
atau fonologi, sistem kata atau morfologi, sistem kalimat atau sintaksis, dan sistem makna atau semantik. Soal keempat, poin A. Bagaimana hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Terlebih dahulu kita harus tahu pengertian pembelajaran, pengertian bahasa Arab, pengertian pembelajaran bahasa Arab, dan pengertian pembelajaran bahasa asing. Apa sih pengertian pembelajaran? Pembelajaran adalah kegiatan yang terjadi di dalam kelas yang mana terjadinya interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Dalam pembelajaran ini, pendidik berperan aktif dan melakukan kegiatan mengajar secara maksimal. Selanjutnya, apa sih pengertian bahasa Arab? Bahasa Arab adalah suatu bahasa yang tersusun atas huruf hijaiyah yang dipergunakan oleh orang Arab dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan. Apa sih pengertian pembelajaran bahasa Arab? Pembelajaran bahasa Arab adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik dalam proses belajar berbahasa Arab dengan tujuan peserta didik menggunakan bahasa Arab beserta ruang lingkupnya. Apa sih pengertian pembelajaran bahasa asing? Pembelajaran bahasa asing adalah suatu proses yang kompleks dengan berbagai fenomena yang pelik, sehingga tidak heran bahasa ini berbeda bagi setiap orang. Jadi hakikatnya bahasa Arab adalah bahasa asing yang banyak ditekuni masyarakat untuk dipelajari dan juga ditelaah, yang mana masyarakat berpegang teguh bahwa bahasa Arab adalah bahasa agama atau bahasa Al-Quran. Soal keempat, poin B. Mengapa calon guru bahasa Arab harus mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing? Karena dengan mengetahui hakikat pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing menjadikan pendidik tahu akan hal tersebut, sehingga memudahkan pendidik dalam bahasa Arab yang mana dapat dipahami oleh peserta didik, dan peserta didik dapat menguasai bahasa Arab dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.